Sedia payung sebelum hujan. Setelah makan siang, Alex membawa Erika ke rumah sakit. Pertama-tama, luka Erika perlu dirawat ulang, didesinfeksi, dibalut, dan diobservasi lebih lanjut agar terhindar dari peradangan. Kedua, untuk menjenguk Haris yang sedang dirawat di rumah sakit. Cedera Haris telah stabil. Friska awalnya berencana untuk membawa ayahnya kembali ke provinsi untuk dirawat. Namun, Haris tidak setuju, karena Hari Nasional akan segera tiba. Pameran perabot mewah di Jakarta akan diluncurkan secara megah di Museum Kota Jakarta. Perusahaan Jaya Silk bertanggung jawab atas keamanan acara tersebut. Pameran perabot ini adalah pameran kelas dunia. Perabotan yang dipamerkan memiliki nilai yang sangat mahal. 3 di antaranya tak ternilai harganya. Ketiga barang itu adalah badminton kabinet dari abad 18, Dragon Chair milik Yves Saint Laurent, dan antik sekretari desk yang dibuat pada tahun 1760-an. Pemilik perabotan itu adalah Museum Liechtenstein. Menurut sumber resmi, selain ketiga barang non-jual tersebut, semua perabotan lainnya akan dilelang untuk dijual. Kota Jakarta sedang tidak damai baru-baru ini. Akankah ada angkatan bersenjata jahat dari luar negeri yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah di acara pameran ini? Oleh karena itu, Haris tidak berani ceroboh. Dia memindahkan semua elit perusahaan Jaya Silk dari provinsi untuk bertanggung jawab khusus atas keamanan acara pameran ini. Meski begitu, Haris tetap merasa cemas. Perlu diketahui bahwa begitu terjadi masalah pada pameran perabotan, perusahaannya harus memberi kompensasi. Jika ketiga harta yang tak ternilai itu benar-benar hilang, maka dia akan bangkrut. Oleh karena itu, dia menasihati Friska untuk berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan apapun. Alex berkata kepada Haris, "Haris, jangan khawatir. Dengan adanya aku akan membantu Friska untuk memastikan tidak akan ada kesalahan dalam pameran ini." Friska juga berkata, "Benar, ya. Paman Bram dan Paman Wisnu juga kemari. Ditambah dengan bantuan Alex. Apalagi yang kamu khawatirkan?" Haris mengangguk. "Friska, luangkan waktu untuk mengundang Kapten Ardiansyah untuk mengenal orang-orang dari perusahaan kita dan memperdalam kerjasama. Lagi pula, tidak akan cukup jika hanya mengandalkan perusahaan kita sendiri." Friska berkata, "Tidak masalah. Aku sudah menyampaikannya kepada Kapten Ardiansyah sebelumnya. Kita bisa membicarakannya malam ini. Alex, kamu juga harus ikut." Friska berkata kepada Haris lagi, "Ayah, aku telah membuat pengaturan berikut untuk pameran perabotan ini. Karena perabotan-perabotan ini sangat berharga, aku membagi pameran menjadi acara siang dan malam. Beberapa yang biasa dipajang di siang hari. Peserta bisa masuk dengan tiket biasa. Ketiga perabot tak ternilai itu tidak ikut pameran siang hari. Selain itu, aku telah meminta orang untuk menyebarkan kartu VIP terlebih dahulu. Saat itu, mereka yang ikut pameran di malam hari bisa masuk dengan kartu VIP. Dengan begitu, jumlah peserta akan relatif sedikit, sehingga menjamin keamanan acara kita." Haris memuji, "Pemikiranmu sangat matang. Lakukan saja sesuai dengan rencanamu." Sore harinya, Friska, Alex, Erika dan Nova datang ke Hotel Emperor bersama-sama. Erika telah diberitahu bahwa personel dari perusahaan Jaya Silk telah tiba, dan Hengki mengatur akomodasi untuk semua orang. Erika memerintahkan bagian dapur untuk mengadakan perjamuan. Malam ini, semua orang akan bertemu satu sama lain.
Kedua pemimpin para pengawal perusahaan Jaya Shield adalah saudara Haris. Wisnu Fiandra, pria berwajah gendut dan berjanggut, adalah ahli tingkat master. Dia telah mengikuti Haris selama hampir 20 tahun, dan merupakan tangan kanan Haris. Pria tampan dengan alis tebal dan mata besar bernama Bramantio Sanjaya, yang juga merupakan saudara Haris. Meskipun kemampuan bertarungnya sedikit lebih lemah dari Wisnu, tapi dia jago dalam pisau terbang. Dalam 50 gerakan, dia bisa melakukannya secara akurat. Kedatangannya ke Jakarta kali ini untuk melakukan tugas keamanan. Bramantio sebagai pemimpin pertama dan Wisnu adalah wakilnya. Friska memperkenalkan mereka lebih dulu kepada Alex, Nova, dan Erika. Semuanya berjabat tangan. Bramantio berkata kepada Nova, "Kapten Ardiansyah, aku sudah lama mengagumimu. Acara ini akan diadakan di tempatmu. Mohon bantuannya." Nova tersenyum dan mengangguk. "Kapten Sanjaya, tidak perlu sungkan." Selanjutnya, Friska memperkenalkan pria dan wanita bernama Sonya Fiandra dan Ferry Sanjaya. Mereka bukan hanya suami istri, tapi juga anak dari Wisnu dan Bramantio. Selain itu, masih ada 24 pengawal profesional yang cerdas dan cakap. Friska telah membagi 24 orang ini menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok memilih 2 ketua tim. Friska memperkenalkan nama dari 8 pemimpin tim satu per satu. Wisnu punya sifat pemberani. Dia telah lama mendengar Friska berbicara tentang Alex, mengetahui bahwa ini adalah pahlawan muda hebat. Wisnu mengambil gelasnya dan berkata, "Tuan Alex, Nona muda kami selalu memujimu. Kami semua telah mendengar cerita legendarismu di kota Jakarta. Keluarga utama terlalu keterlaluan. Sungguh menyenangkan kamu menggunakan kekerasan untuk membuat Devan tunduk. Orang-orang seperti itu harus dibunuh untuk meredakan amarah." Wisnu menunjuk ke arah Sonya dan Ferry. "Tuan Alex sungguh teladan bagi kalian para kaum muda. Mulai sekarang, kalian berdua harus belajar dari Tuan Alex." Alex berkata, "Kapten Wisnu terlalu berlebihan." Sonya bersulang untuk Alex, tetapi tidak dengan Ferry. Dia mengabaikan Alex. Jelas, dia memiliki prasangka buruk terhadap Alex, dan Alex tidak tahu persis untuk alasan apa. Namun pada kesempatan seperti ini, Alex juga tidak bertanya. Setelah selesai makan, Alex juga mengambil gelasnya dan berkata, "Semuanya, terima kasih kepada Tuan Haris sehingga aku bisa menjadi tamu pengawal khusus Nona Wibowo. Aku akan mengatakan beberapa patah kata. Pameran perabotan ini berbeda dari biasanya. Sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak terduga selama pameran diadakan. Akhir-akhir ini telah terjadi insiden besar di kota Jakarta. Ini bukan pertanda baik. Menurut penilaianku, itu seharusnya menjadi awal dari pertumpahan darah. Aku sudah mendiskusikannya dengan Kapten Ardiansyah. Polisi akan mengalokasikan sebagian dari pasukan untuk mengontrol lingkungan di sekitar museum. Namun, masalah keamanan di dalam akan diserahkan kepada kalian." Bramantio menepuk dadanya dan berkata, "Tuan Alex, kami tahu betapa pentingnya pameran perabotan ini. Bukan aku menyombongkan diri, tapi siapapun yang berani datang untuk membuat masalah, artinya dia mengantarkan nyawa. 26 orang yang dibawa oleh kami kali ini semuanya adalah pengawal profesional. Selain itu, 8 pemimpin tim telah dibagikan senjata. Ditambah dengan senjata kami berdua, 10 senjata siap melindungi tempat pameran. Lawan macam apa yang bisa berhasil?" Ferry juga berkata, "Benar. Tuan Haris kita terlalu berhati-hati kali ini.
Mana mungkin kita perlu bantuan orang luar dengan begitu banyak pengawal elit? Sama sekali tidak perlu. Perkataan Ferry sangat tajam, membuat orang yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Alex tidak bisa berunding dengannya karena menghargai Friska. Friska berkata, "Paman Bram, kita tetap perlu berhati-hati. Kemenangan atau kekalahan kali ini juga terkait dengan reputasi perusahaan kita. Semuanya. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati." Setelah jamuan makan selesai, Alex mengajak Nova berbicara empat mata. "Kapten Ardiansyah, kamu juga telah melihat sikap orang-orang dari perusahaan Jaya Shield barusan. Kupikir mereka agak meremehkan musuh. Aku harap kamu bisa lebih aktif dan kirim lebih banyak polisi untuk melindungi pameran perabotan kali ini." Nova mengangguk. "Aku mengerti. Aku juga merasakan awan gelap menyelimuti seluruh kota. Jangan khawatir, Alex. Aku akan mengadakan rapat keamanan besok untuk mengatur pekerjaan siaga pameran ini secara mendetail." Alex berkata lagi, "Oh iya. Selama Tuan Haris dirawat di rumah sakit, mungkin akan ada serangan lagi. Aku rasa kamu juga perlu mengirim beberapa polisi ke rumah sakit." Nova berkata, "Oke. Akan segera aku atur." Keesokan harinya, Nova datang ke tempat pameran dan berulang kali mengamati area di dekat museum dan di mana kemungkinan besar penjahat muncul. Dia juga sengaja mengatur belasan polisi berpakaian biasa untuk bersembunyi di rumah sakit untuk melindungi Haris secara rahasia, dan segera mengepung penjahat jika ada situasi. Semua polisi di Jakarta mulai bertindak, diam-diam bersiap untuk perang. Sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung di sebuah villa mewah di pinggiran utara Jakarta. Pemimpin pertemuan itu adalah Komandan Tentara Bayaran Organisasi Pencabut Nyawa, Dennis. Dennis berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya sangat jelek, tapi bertubuh kuat. Dia adalah seseorang dengan 20 tahun pengalaman sebagai tentara bayaran, dan Devan berdiri di belakangnya dengan hormat. Villa ini adalah villa pribadi Devan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia punya markas di sini. Ekspresi Dennis sangat tenang. Dua sinar cahaya dingin keluar dari sepasang matanya yang jernih. Dia melirik semua orang yang hadir. Kemudian matanya tertuju pada peta di tengah meja konferensi. Setelah melihat sekeliling, Dennis bertanya dengan dingin, "Semuanya, apa sudah lengkap?" Dennis masih terlihat muram. Dia mengambil pulpen merah dan terus menggambar di peta yang dipaparkan di atas meja. Setelah menyelesaikan sketsa, dia menegakkan tubuh dan berkata, "Semuanya. Semua orang tahu bahwa tentara bayaran kami gagal dalam misi berturut-turut di Jakarta. Apa artinya ini? Itu berarti reputasi organisasi pencabut nyawa kami telah diinjak dan kami benar-benar mundur dari tahta tentara bayaran nomor 1 di Pasifik Selatan. Aku tidak dapat menerimanya. Semuanya. Musuh terbesar kita, Alex. Kali ini, kita akan berjuang habis-habisan untuk membunuhnya." Semua orang berdiri tegak dan mendengarkan kata-kata Komandan Dennis. Dennis berkata lagi, "Kali ini, aku secara pribadi mengawasi pertempuran, dan pasti akan membunuh Alex, Nova, Haris, Friska, Erika dan yang lainnya sekaligus, dan membalas dendam saudara-saudara yang mati. Kalian semua adalah prajurit elit yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dalam pertempuran ini, kita hanya bisa menang, tidak kalah." Sumpah Dennis membangkitkan semangat para bawahan ini. Satu persatu berdiri dan berkata serempak, "Bunuh Alex. Balas dendam." Dennis menunjuk ke peta dan berkata, "Sekarang, aku akan membagikan tugas. Devan, Sandy,
Olivia Hanasta, Chris, Rigo, Zain, Shaun, Ken, Neil, Axel dan lainnya berkumpul di sekitar. Dennis menunjukkan lingkaran merah di peta kepada semua orang. Kalian lihat baik-baik. Tugas ini sangat penting dan ini terkait dengan hidup dan matinya organisasi kita. Semuanya, pastikan untuk melakukan yang terbaik. Hidup dan mati bersama. Dennis berkata lagi. Haris sekarang dirawat di rumah sakit. Dia beruntung kita gagal membunuhnya waktu itu. Padahal kita bisa saja pergi ke rumah sakit untuk membunuh Haris dengan segala cara. Namun, cara itu tidak dapat memperlihatkan kemampuan kita yang sebenarnya. Untuk membuktikan bahwa kita adalah tentara bayaran nomor 1 di Pasifik Selatan, kita akan memanfaatkan pameran kali ini untuk membuat serangan yang bagus, lalu memancing mereka pergi. Baik, tolong berikan perintah, Komandan. Semua orang menanggapi. Dennis melanjutkan, besok, Museum Jakarta akan memulai pameran dan pelelangan perabotan. Mereka yang mengikuti lelang adalah pengusaha kaya dari seluruh dunia. Dampaknya pasti besar. Kita mulai jam 19.15. Malam itu. Menurut informasi yang aku dapat, polisi Jakarta dan pengawal Jaya Shield dari provinsi telah berkumpul di Jakarta. Ini adalah puncak pertumpahan darah. Yang kalah akan membayar mahal. Chris berkata, Komandan, bisa apa polisi Jakarta? Berikan saja perintahnya. Mata Sandy memerah. Terakhir kali dia melakukan tugas membunuh Alex, dia kehilangan 4 saudara sekaligus. Bahkan mengorbankan nyawa instruktur pradana. Kali ini dia mengikuti Dennis ke Jakarta lagi. Dan dia bertekad untuk mati. Dia harus membunuh Alex dan membalas dendam saudaranya yang sudah meninggal. Komandan, lebih baik kita mati di dalam perang daripada di belakang. Berikan saja perintahnya. Dennis mengangguk dan berkata, semuanya. Ini pertempuran jarak dekat. Kalian tidak bisa meremehkan musuh. Aku tahu kalian semua adalah pejuang yang tidak takut mati. Namun, kita harus mati dengan pantas. Jika misi ini tidak bisa diselesaikan, mau taruh di mana muka tentara bayaran kita? Ketenaran kita sebagai tentara bayaran juga akan hilang. Jadi kita harus berjuang sebaik mungkin. Aku akan membagikan tugas. Semua orang bertindak sesuai aturan dan menjalankan tugas masing-masing. Siapapun yang tidak mematuhi perintah, akan aku hukum sesuai hukum militer. Devan, kamu adalah penduduk asli Jakarta dan akrab dengan daerah setempat. Aku akan meminta Zain bekerja sama denganmu. Kalian berdua bertanggung jawab untuk meledakkan pabrik kimia keempat di barat Jakarta untuk membubarkan konsentrasi polisi. Lalu bertanggung jawab untuk menanggapi. Setelah misi, Devan tidak boleh mengungkapkan identitasmu dulu. Devan mengangguk, aku mengerti. Dennis memandangi yang lainnya. Dia mengarahkan penunjuk ke tempat yang ditandai dengan warna merah di peta. Dan berkata, ini adalah garis diagonal di seberang museum. Gedung perkantoran investasi ini lebih tinggi dan menghadap tepat ke gerbang mall. Setelah pertempuran dimulai, polisi pasti akan berkumpul di gedung ini. Ken, Neil, kalian berdua pandai menembak. Atur penyergapan di atas gedung kantor dan bertanggung jawab untuk mengatasinya. Baik. Dua pria pandai menembak menerima perintah. Dennis melihat keempat orang yang tersisa dan berkata, Chris, Rigo, Shaun, dan Axel, kalian bertanggung jawab atas penyerangan Museum Jakarta. Setelah menduduki daerah tersebut, pasang berbagai bom dengan cepat dan blokir semua pintu keluar masuk. Bawa perabot mewah di pameran yang bisa diambil.
Biarkan saja jika tidak bisa. Tujuan utama kita adalah untuk melenyapkan lawan potensial seperti Alex dan lainnya. Siap. Chris menerima perintah. Sandy, Olivia, hadir. Dennis menunjuk ke rumah sakit. Sandy, misimu adalah membunuh Haris. Olivia akan menjadi asistenmu. Begitu pertempuran museum dimulai, maka di sana akan menjadi pusat pertempuran. Hal itu tidak akan selesai kurang dari 2 jam. Saat itu adalah waktu terbaik bagimu untuk bertindak. Namun, pasti ada penyergapan di rumah sakit. Kalian harus lebih berhati-hati. Sandy menggertakkan gigi. Tolong jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan misi kami. Bahaya mendekat. Dennis berkata kepada Olivia. Olivia, kali ini kamu mewakili tentara bayaran petir dan bergabung dengan tentara bayaran iblis kami. Selamat bergabung. Identitas Olivia adalah Kepala Staf Departemen Operasi Tentara Bayaran Petir, dan Kapten Adeline adalah kakak kandungnya. Dia memiliki hubungan dekat dengan Sandy. Tujuan kedatangannya ke Jakarta kali ini adalah untuk membalas dendam pada Alex. Olivia berkata, "Jangan sungkan, Tuan Dennis. Alex sudah membunuh begitu banyak kerabat di keluarga kami. Dan kakakku juga mati di tangan bajingan itu. Dia membantai hampir 200 nyawa tentara bayaran petir kami di pulau terpencil. Bagaimana mungkin dendam sebesar ini tidak dibalaskan? Baiklah. Oke." Dennis berkata, "Saudara-saudaraku, kalian cukup lakukan tugasnya dengan percaya diri. Aku pribadi yang akan bertanggung jawab atas penjagaan dan tanggapan dari luar. Setelah kalian memastikan telah menyelesaikan tugas-tugas, bawa perabotannya dan segera evakuasi. Jika rencana pertama gagal, maka kita akan melaksanakan rencana kedua. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan mulai bertindak." Hari nasional akhirnya tiba. Dan pameran perabotan diadakan sesuai jadwal. Polisi di kota Jakarta sangat mementingkan pameran perabotan ini. Mulai pagi ini, lebih dari 1.000 petugas polisi semuanya telah dikirimkan. Dan 3 garis penjagaan telah dipasang di sekitar Jakarta. Dan semua jalan lalu lintas utama telah dipasang pos pemeriksaan. Polisi berusaha meminimalkan faktor risiko dari pameran perabotan ini. Pada siang hari, pembawa acara ternama di salah satu stasiun TV, Gisela Anastasia, dipekerjakan untuk melaksanakan berbagai program hiburan di area produk yang dapat dijual di museum. Ada kuis berhadiah, roda keberuntungan, undian belanja, semuanya sangat mengesankan. Sore itu, Alex membawa Erika dan Saras ke museum, dan menghabiskan hampir 1 miliar untuk membeli hadiah favorit mereka masing-masing. Saras mendapatkan sebuah lemari antik berlapis emas dengan harga 700 juta. Saras sangat senang setelah mendapatkannya. Pembawa acara TV Gisela dan Erika memiliki hubungan yang baik. Erika menghampirinya. "Giselle, sibuk ya? Erika, kamu juga datang. Mengapa tidak membawa putrimu juga?" Erika bertanya. Gisela tersenyum. "Si kecil lagi di taman kanak-kanak. Selain itu, aku bertanggung jawab sebagai pembawa acara pameran di siang hari. Mana ada waktu untuk membawanya. Aku sudah berjanji untuk membawanya kemari nanti malam setelah pulang." Alex berpatroli di museum. Dia mengingatkan kepala petugas keamanan Bramantio. "Kapten Bram, menurut penilaianku, para penjahat itu pasti tidak akan menyerah. Tolong minta yang lainnya untuk semangat dan jangan ceroboh." Bramantio mengangguk. Pagi ini, dia menerima telepon dari Haris lagi. Dan Haris memberitahunya untuk berhati-hati.
Bramantio juga tahu pentingnya pameran perabotan ini. Beberapa barang antik yang dilelang adalah harta berharga dan langka. Jika ada kecelakaan, keluarga Wibowo pasti akan bangkrut. Erika berkata kepada Saras, "Bu, kamu juga sudah membeli lemari itu. Gimana kalau kamu pulang dulu?" Saras berkata, "Bagaimana boleh? Susah payah aku bisa masuk ke sini. Aku pasti harus melihat barang-barang antik yang berharga itu di malam hari. Jika keluar sekarang, aku mendengar jika tidak ada tiket VIP di malam hari, maka tidak diizinkan masuk ke museum." Erika berkata, "Baiklah. Setelah kita selesai malam ini, kita akan pulang bersama." Friska juga sangat teliti. Dia memeriksa dari lantai satu ke lantai teratas satu persatu dan merasa sangat puas. Akhirnya, Friska bertanya pada Alex, "Alex, menurutmu apa akan terjadi sesuatu selama pameran ini?" Alex berkata, "Berdasarkan firasatku, pasti akan terjadi sesuatu. Tentara bayaran iblis pasti tidak akan menyerah. Kita berada di tempat terang, dan mereka berada dalam kegelapan. Kita hanya bisa berjaga-jaga." Friska berkata, "Tentara bayaran iblis. Jika mereka berani datang, akan kubuat mereka tidak bisa pergi hidup-hidup." Alex berkata, "Jangan terlalu khawatir, Friska. Ada aku dan tim keamanan di sini. Di luar juga masih ada polisi." Friska mengangguk. "Aku harap pameran perabotan ini dapat diselesaikan dengan lancar." Alex, "Terima kasih. Ada puluhan ribu peserta pameran di siang hari, dan ribuan barang berharga juga terjual di area lelang." Hari berlalu dengan cepat, dan malam tiba. Pukul 17, museum mulai kosong, dan staf museum mulai membubarkan peserta dari museum satu persatu. Tiba-tiba, Nova memanggil, "Alex, aku menemukan situasi besar. Sebaiknya kamu ke sini. Kita bicarakan nanti." Alex bertanya, "Di mana kamu?" Nova berkata, "Kantor polisi kota." Alex memandang Friska, "Mari kita pergi. Kita lihat apa yang sedang terjadi." Friska merasa bahwa dia hanya akan pergi sebentar dan segera kembali. Jadi dia meminta Bramantio untuk memperkuat kewaspadaan selama dirinya pergi. Bramantio berkata, "Nona, pergilah. Ada aku dan Wisnu di sini. Aku jamin akan baik-baik saja." Friska merasa lega. Alex juga bertanya pada Erika dan Saras, "Erika, kamu bisa pergi ke restoran di lantai 3 bersama ibu untuk makan malam. Aku akan pergi sebentar ke kantor polisi." Erika berkata, "Pergilah. Kami tidak lapar. Setelah melihat pameran nanti, kita bisa pulang dan makan bersama." Alex dan Friska langsung menuju ke kantor polisi. Waktu pameran semakin dekat, dan anggota tim keamanan dari perusahaan Jaya Shield mengangkut 3 benda paling berharga, serta perabotan lain yang akan dipamerkan ke ruang pameran. Pajangan di ruang pameran terbuat dari kaca anti peluru. Bahkan jika konter pajangan diledakkan dengan bahan peledak, para penjahat juga tidak bisa mengambil perabotannya. Pada siang hari, semua barang pameran adalah perabotan biasa, dan dijual ke konsumen biasa. Di malam hari, semua permata ini adalah harta yang tak ternilai. Staf museum bekerja sama dengan tim keamanan perusahaan Jaya Shield untuk mengatur tempat pameran dan pergi setelahnya. Masalah keamanan di sini semuanya jatuh ke tangan Bramantio. Wisnu adalah wakil Bramantio. Keduanya adalah saudara Haris dan memiliki pengalaman keamanan bertahun-tahun. Tim keamanan yang mereka bawa dari provinsi kali ini berjumlah lebih dari 20 orang.
Lebih dari 20 orang dibagi menjadi 4 kelompok, dan semua kapten dilengkapi senjata. Bramantio memanggil semua kapten tim dan berkata, "Saudara sekalian, pameran malam akan segera dimulai. Kalian semua harus bersemangat. Waktu paling rawan terjadi kesalahan adalah hari pertama. Ferry, kamu bertanggung jawab atas keamanan pintu di lantai pertama. Siapapun itu, tidak boleh masuk tanpa izin khusus yang dikeluarkan oleh museum." Ferry berkata, "Ayah, aku berjanji tidak akan ada masalah." Ekspresi Ferry sangat santai. Sepertinya dia benar-benar tidak melihat betapa pentingnya tugas hari ini. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada yang berani membuat masalah dengan tim keamanan sekuat ini. Episode sebelumnya. Strategi. Episode berikutnya. Masalah besar tiba.